Ya, selamat malam eh, Bapak dan Ibu. Ya, selamat malam Bapak dan Ibu. Selamat datang di kegiatan sesi konsultasi sidik jari full report. Ya, di mana di kegiatan ini akan berlangsung dalam waktu 2 hari. Oke, akan berlangsung dalam waktu 2 hari. Ya, jadi hari ini dan besok. Ya, tentunya pembahasannya akan seputar dari hasil analisis sidik jari. Ketika proses konsultasi seperti ini, ya, saya biasa melakukan interaksi dengan ibu dan bapak menggunakan kolom chat. Jadi silahkan nanti kalau mungkin ada yang kurang jelas atau ada yang pengen ditanyakan atau hanya sekedar ingin nulis hahaha atau WKWKWK juga boleh. Ya, karena ternyata hasil laporannya bisa ternyata sesuai dengan hasil apa yang ada, jadi orang tuh suka amazing ya. Jadi Anda boleh berinteraksi menggunakan kolom chat, ya, bisa pakai kolom chat. Jadi nanti ada beberapa hal yang mungkin bisa kita diskusikan nanti di situ. Ya, nah sebelum saya menjelaskan dari keseluruhan hasil laporan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu, ya, terkait dengan hasil laporan analisis sidik jari. Ya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu. Mari samakan persepsi Bapak Ibu bahwa hasil laporan sidik jari tidak ada hubungannya dengan kecerdasan seseorang. Tidak ada hubungannya dengan kemampuan seseorang. Tidak ada hubungannya. Hasil laporan sidik jari hanya membantu ibu dan bapak untuk memahami dorongan alamiah dan potensi dasar yang anak tersebut miliki. Oke, memahami potensi dasar dan dorongan alamiah yang dimiliki oleh anak tersebut. Sebentar, Pak. Ya, jadi pada prinsipnya ketika kita mengenal dorongan alamiah dan potensi dasar yang dimiliki oleh seseorang, maka seharusnya proses pendekatan bisa jauh lebih baik. Ya, bisa jauh lebih baik. Nah, terus kemudian pertanyaan berikutnya kadang-kadang jadi kayak gini. Pak Tunggul, ini ada nanya kayak gini. Pak, dampak hasil laporan sidik jari terhadap kehidupan dunia nyata itu seberapa jauh, Pak? Nah, itu yang suka ditanyakan ya. Jadi dampak terhadap dunia nyata tuh kayak gimana hasil laporan ini, Pak? Jadi Bapak Ibu harus pahami terlebih dahulu bahwa setidaknya ada 3 hal. Oke, ada 3 hal utama yang akan mempengaruhi performa seseorang. Oke, ada tiga hal utama. Yang pertama faktor lingkungan, jelas. Di mana Anda tinggal, di mana dia sekolah, dengan siapa dia bergaul, itu akan mempengaruhi perilaku atau kemampuan atau performa seseorang. Nah, terus kemudian ada faktor yang kedua, yaitu faktor kesehatan. Ya, gangguan tumbuh kembang itu sering sekali menjadi hambatan ketika seseorang dalam proses belajar. Nah, yang ketiga baru bicara tentang faktor genetik. Faktor genetik. Ya, faktor genetik. Nah, jadi setidaknya kalau ini ada angka 100 kita bagi 3, berarti ya sekitar 30, 30, 30 kayak gitulah. Cuman memang kita akui faktor lingkungan yang akan berpengaruh besar. Nah, hasil laporan sidik jari sebetulnya nanti kita akan gunakan untuk membantu ibu dan bapak untuk mengenal dia lebih dalam. Ya, mengenal dia lebih dalam. Sehingga kita tahu, oh oke, prosesnya harus kayak gimana, pendekatannya harus seperti apa. Ya. Jadi hasil laporan sidik jari itu akan seperti ini. Ya.
Bentar ya. Ya, ada sekitar 19 lembar sampai halaman terakhir ya. Yang tulisannya ada love language style di sini, nanti kita akan bahas juga buat Ibu dan Bapak. Sorry, sebentar. Ya. Ada love language juga. Jadi dari 19 lembar ini ya, saya akan rangkum menjadi 3 pilar utama hasil laporan ini. Jadi kalau ditanya, apa saja Pak yang bisa dipahami dari hasil laporan sidik jari? Pertama, namanya motivasi. Oke, pertama namanya motivasi. Oke, motivasi adalah sesuatu yang menggerakkan seseorang sehingga dia mau melakukan itu. Ya, itu namanya motivasi. Yang kedua, namanya karakter. Nah, kita pengen tahu anak ini karakternya kayak apa, cara ngomong sama dia bagaimana, orientasi hidupnya kemana, proses pengambilan keputusannya kayak apa. Nah, ya. Nah, yang ketiga baru kita bicara area skill. Ya, ketiga kita baru bicara area skill. Jadi hasil laporan sidik jari secara garis besar akan membicarakan 3 hal ini. Motivasi, karakter, dan skill. Ya, ada 3 hal itu dipahami. Ya, cuman nanti kalau dalam perjalanan memahaminya terus kemudian setelah dibaca lama-lama, kok lama-lama jadi kayak saya ya? Jangan kaget ya, ini ada faktor turunan. Jadi kalau Anda ngerasa lama-lama dibaca kok lu kok lama-lama jadi kayak bapaknya, ya masih bagus kayak bapaknya ya, tenang aja. Nggak kayak yang orang lain kan. Aman pokoknya. Ya. Baik. Bapak Ibu, saya akan mencoba membantu Ibu dan Bapak untuk kita mulai ya. Anda siapkan laporannya sekarang. Kita mulai melakukan pembahasan dari aspek motivasi. Ya, aspek motivasi. Oke. Ada di halaman 3. Nah, tulisannya basic motivation. Saya ingin Bapak Ibu ikut ngeramein kolom chat. Tolong kasih saya pemahaman motivasi itu apa ya? Bisa ditulis di kolom komentar. Motivasi adalah, coba, saya pengen dapat feedback Bapak Ibu dulu. Udah lama kan nggak ngetik-ngetik di Zoom ya, nggak liburan ya. Ya. Oh, oke. Ini kayaknya bagus nih. Oke, ada yang bilang dorongan. Oke, dorongan. Hal yang menggerakkan seseorang. Oke, latar belakang melakukan sesuatu. Betul. Keinginan kuat dari lahir. Oke, hal yang menarik. Oke, keinginan untuk melakukan sesuatu. Oke. Oke. Ini dari segini jawaban ya. Ibu Nanda di Semarang punya jawaban yang paling bagus. Latar belakang melakukan sesuatu. Jadi motivasi adalah sesuatu yang mendorong seseorang sehingga dia mau melakukan hal tersebut. Nah, betul. Jadi dorongan untuk melakukan sesuatu, dorongan untuk melakukan sesuatu. Nah, dorongan untuk melakukan sesuatu tentunya ada 2 faktor. Oke, ada kalau dalam bahasa psikologi ada yang namanya nature, ada yang namanya nurture. Ya, atau nurture. Ya. Bahasa sederhananya kalau nurture itu faktor lingkungan, kalau nature itu adalah faktor bawaan, faktor aslinya dia. Kalau faktor lingkungan saya pikir cukup jelas ya, bahwa kita bisa membaca motivasi itu dari faktor orang tua, guru, teman, ya, atau ada sahabat, itu kan kasih motivasi. Cuman pertanyaannya adalah, yang memberikan motivasi dari dalam itu seperti apa? Dorongan dari dalam itu seperti apa? Nah, jadi kalau kita lihat, dorongan dari dalam itu
akan dipengaruhi oleh kerja otak yang namanya triad brain. Ya, dipengaruhi kerja otak yang namanya triad brain. Nah, di sini ada tiga ya. Di sini ada tiga bagian ya. Ada yang warna hijau, ada yang berwarna biru, dan juga ada yang berwarna orange. Ya, ada tiga bagian ya. Ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna biru, ada yang berwarna orange. Oke. Jadi ada tiga bagian otak yang akan mempengaruhi perilaku seseorang. Ya, ada bagian otak yang namanya brainstem, ada bagian otak yang namanya limbic system, kemudian ada bagian otak yang namanya neocortex. Jadi jelas di sini kita lihat bahwa ada tiga hal yang akan memotivasi seseorang. Oke, ada tiga faktor, ada tiga hal yang akan memotivasi seseorang. Gampangnya gini. Oke, gampangnya gini aja Bapak Ibu. Saya kasih sebuah cerita yang sederhana. Ya, saya berikan sebuah gambaran cerita yang sederhana. Jadi saya misalkan analogikan, saya kasih gambaran, saya ketemu dengan tiga orang yang sudah menjadi dokter. Oke, ada tiga orang yang sudah menjadi dokter. Tiga-tiganya berhasil, tiga-tiganya sukses, dan tiga-tiganya bisa jadi dokter yang baik. Ya. Tapi kalau saya tanya, tiga orang ini akan memberikan jawaban yang berbeda. Ya, tiga orang ini akan memberikan jawaban yang berbeda. Dokter yang pertama saya tanya, Bapak jadi dokter, kamu jadi dokter, alasannya apa? Alasannya apa? Waktu itu dia bicara bahwa saya jadi dokter karena terdorong sebuah cerita di mana saya tidak bisa menyelamatkan nyawa ibu saya. Dan saya tergerak, ingin membantu orang lain. Ingin membantu orang lain sehingga orang lain tidak mengalami nasib yang sama seperti saya. Oke. Dokter pertama. Dokter yang kedua. Saya tanya, Anda jadi dokter alasannya apa? Alasannya sangat simpel, sangat sederhana. Saya ingin hidup yang lebih baik. Karena jadi dokter, kemungkinan saya punya uang jauh lebih banyak. Dan saya bercita-cita pengen buka rumah sakit. Kenapa pengen buka rumah sakit? Ya, it's realistik aja. Ini adalah sebuah bisnis. Dan itu bisa mensejahterakan saya. Oke. Jadi dokter pertama dengan dokter kedua sudah punya dua cerita yang berbeda ya. Betul ya? Oke. Sekarang lari ke dokter yang ketiga. Nah, terus kalau Anda jadi dokter alasannya apa? Ini alasannya sangat simpel sekali. Dia cuma ngomong begini. Bapak, ibu saya dokter, om tante saya dokter, saya tinggal di sebuah klinik yang hampir setiap hari melihat papa dan mama saya bekerja. Dan akhirnya saya tergerak menjadi seorang dokter karena jadi seorang dokter adalah pemandangan saya adalah profesi yang paling bagus untuk saya. Oke. Ya. Pertanyaan saya Bapak Ibu, apakah ada yang salah dari tiga alasan ini? Bagaimana? Tulis di kolom komentar. Oke. Ya. Setiap orang akan punya alasannya ya. Jadi sekarang pertanyaan saya adalah, Anda tahu nggak kira-kira kalau anak Anda jadi dokter alasannya apa? Ya, saya kembali sekarang ke sini.
dokter yang tadi tidak dokter yang tadi mau jadi orang yang tadi mau jadi dokter oleh karena faktor ingin membantu orang lain, dia lebih banyak dipengaruhi oleh faktor limbiknya. Karena faktor limbik akan membentuk perilaku yang didasari oleh faktor perasaan. Ya. Dokter yang kepengen punya duit yang banyak sehingga hidupnya sejahtera, dia lebih mengandalkan faktor penalarannya. Dan dokter yang karena setiap hari ngelihat orang tua jadi dokter, oleh karena terbentuk faktor refleksnya. Jadi dengan kata lain, seseorang akan memiliki sebuah motivasi bisa didorong oleh faktor keyakinannya, bisa didorong oleh faktor perasaannya, dan juga dia bisa didorong oleh faktor nalarnya dia. Awas, jangan sampai salah baca ya. Pada prinsipnya, semua orang memiliki hal itu. Coba saya mau tanya di sini, ada di antara Anda semua ada yang nggak punya perasaan? Bahkan ada seorang ibu ngomong, Pak, saya kalau diperiksa kayaknya otak saya perasaan semua ya, Pak ya. Atau kalau di sini Anda lihat misalkan ada di antara Anda yang tidak punya logika, tidak punya nalar, saya pikir semua orang punya itu. Atau ada yang nggak punya keyakinan, saya pikir semua orang itu punya. Oke. Cuman permasalahannya adalah kita mau lihat sejauh ini dia lebih banyak dipengaruhi oleh faktor apa. Dia lebih banyak dipengaruhi oleh faktor apa. Nah, kita lihat di grafik sekarang. Ya, tolong jangan panik ya. Kalau Anda ngelihat misalkan di situ perasaan atau limbik sistemnya misalkan 0. Waduh, Pak, berarti anak saya nggak punya perasaan ya, Pak? No, bukan kayak gitu. Atau faktor neokorteksnya misalkan lebih kecil. Oh, berarti dia nggak punya nalar ya? Bukan seperti itu. Ingat, yang kita baca di sini adalah dia lebih banyak dipengaruhi oleh faktor apa. Nah, sekarang saya pengen tanya Bapak dan Ibu dulu. Siapa di sini yang grafik limbik sistemnya lebih tinggi? Lebih tinggi itu setidaknya di sini ada 60%. Nah, siapa di sini yang grafik limbik sistemnya lebih tinggi? Lebih tinggi itu setidaknya minimal 100%. Berapa persen, Ibu? Oke, ada yang 60, ada yang 70. Oke. Ya. Ada Ibu Priselia, oke. Ada Ibu Angel, ada Pak Chandrika, oke, ada Ibu Iren di Jakarta. Ya, baik. Pak, Bu, Anda bisa bayangin nggak bahwa perilaku dia akan dipengaruhi oleh faktor rasa. Lebih banyak dipengaruhi oleh faktor rasa. Coba, saya pengen tanya di sini sama Ibu dan Bapak. Ya, saya pengen tanya sama Ibu sama Bapak. Yang anaknya kebetulan faktor limbiknya lebih tinggi. Ketika mereka sedang mencoba mempelajari sesuatu, kira-kira apa yang akan mereka lakukan terlebih dahulu sebelum mereka belajar? Tolong ditulis di kolom komentar. Saya pengen tahu. Bagi yang kebetulan sudah sekolah ya. Coba. Kalau mereka disuruh belajar, kira-kira seperti apa? Apa yang mereka lakukan terlebih dahulu? Dia harus merasa nyaman dulu, suka dulu, baru mau belajar. Oke. Apa yang disukainya? Senang atau enggak? Oke. Terus? Oke. Oke. Saya kasih tahu ya Bapak Ibu ya. Pada umumnya, anak yang lebih banyak dipengaruhi oleh faktor limbik, ketika dia baru mau belajar, yang pertama kali dia lihat adalah muka orang yang ngajarinnya.
Kalau mukanya keburu nggak enak, nggak mau belajar. Anda kalau ngajarin, begitu anaknya mukanya udah keburu asem, udah keburu nggak dapet, rasanya mood juga nggak enak. Ada satu kata kunci utama untuk anak-anak yang lebih banyak pada faktor pada faktor limbik. Dengerin kata kuncinya ya. Mah, aku mau belajar. Tolong diajarin, tapi nggak usah pakai marah-marah. Mintanya kayak gitu. Ya, mintanya cuman kayak gitu. Cuman saya paham, yang namanya emak-emak, kalau suaranya nggak keluar, rasanya nggak kenyang. Setuju? Ya, kalau mama suaranya nggak keluar, rasanya nggak enak. Ya, faktor perasaan akan mempengaruhi proses dia. Faktor perasaan akan mempengaruhi perilakunya dia. Jadi memang kata kuncinya saya senang atau tidak. Setuju? Ya. Jadi kalau punya anak yang model limbik begini, orang tuanya harus apa? Sabar. Ya, sabar. Oke. Sekarang kita ganti. Ya, sekarang kita ganti. Saya pengen cek sekarang. Siapa di sini yang lebih tinggi di faktor neokorteks? Setidaknya 60%. Siapa yang lebih tinggi di neokorteks? 100% neokorteks. Bu Mary, kalau nggak salah yang pertama 100% juga ya Ibu ya. Sekarang ketemu 100% lagi ya Bu Mary ya. Yang pertama 90, Pak. 90. Yang ini lebih kenceng lagi ya Ibu ya. Nanti kita bedah lebih dalam, Bu. Oke. Oke. 0%. 70. Ya, 30. Oke. Neokorteks itu lebih bicara tentang faktor apa guna dan apa manfaatnya. Oke? Apa guna dan apa manfaatnya. Jadi anak neokorteks itu kalau disuruh belajar, pertanyaan dia kalau disuruh belajar, dia malah nanya balik. Dia kan bertanya balik, buat apa? Gunanya apa? Manfaatnya apa? Untungnya buat saya apa? Nah, dasarnya itu dulu. Dasarnya itu dulu. Ya. Jadi orang yang punya kecenderungan di faktor neokorteks, karena dia lebih mengutamakan apa kegunaan, manfaat, dan tujuannya. Maka nggak bisa kan Anda ketemu sama anak kayak gini, Anda cuma ngomong, ayo nak belajar biar kamu pinter. Bahkan ada sebuah kasus, ini mungkin barangkali sudah ada yang sudah pernah dengar ya, saya cerita seperti ini. Jadi ada sebuah kasus di mana ada orang tua punya anak neokorteks, dia cerita sama saya. Begitu dia mau belajar, anaknya nanya, "Mah, maaf, aku boleh nggak lihat rapotnya Mama?" Kenapa? Aku cuma mau mastiin aja bahwa Mama bisa ngajarin aku. Ya, jadi kalau yang punya anak neokorteks dan rapotnya Anda kebakaran, ya tolong ya disimpan baik-baik rapotnya. Tapi kalau kebetulan ada rapotnya bagus, ya fine-fine aja. Maksud dari cerita ini sebenarnya maksudnya kayak gini ya. Maksudnya gini. Ya. Jadi orang neokorteks itu cuman bisa didekati oleh faktor penalaran. Jadi menurut dia, kalau Anda dianggap memiliki kompetensi untuk ngajarin dia, untuk ngedeketin dia, untuk memastikan dia mau. Jadi kalau orang tua yang punya anak faktor neokorteksnya lebih tinggi, maka akan menuntut orang tua yang lebih pinter. Nah, ya akan menuntut orang tua yang mintanya orang tua yang pintar. Jadi kalau limbik kan lebih sabar ya. Tapi kalau neokorteks dia akan menuntut orang tua yang lebih pintar. Ya. Jadi kalau di sini yang punya anak neokorteks terus anaknya nggak nurut sama bapak ibunya, ya, ya bisa Anda artikan sendiri itu. Ya. Jadi
Ada dua perilaku yang berbeda antara faktor neokorteks dan faktor limbik. Ya, jadi satu anak didorong oleh faktor apa yang menjadi faktor perasaan, kuat perasaannya dia. Nah, kemudian faktor yang kedua akan terdorong oleh faktor nalarnya dia. Nah, sekarang kita ke sini. Oke. Ada nggak yang tinggi di brainstem? Minimal setidaknya yang 60% lah. Ada nggak di sini? Coba. Ada yang tinggi di faktor brainstem? Ibu Angel nggak usah khawatir ya, kalau 0% bukan berarti anak ibu nggak punya keyakinan ya, bukan kayak gitu ya. Saya minta ada yang angkanya di atas 60%. Oke. Berapa Bu Fani? Angkanya berapa Bu Fani? Cuman 10%. Oke. Saya minta ada yang di atas 60%. Oh, 80% Bu Fani. Mana Ibu Fani? Coba saya mau lihat dulu. Bu? Halo Ibu, bisa nyalakan kameranya Bu Fani? Mana Ibu Fani ya? Halo Ibu. Ya, halo. Iya. Oke. Nah, saya udah lihat Ibu Bu Fani. Bu, berapa persen Ibu? 80. 80%. Iya. Oke. Jadi gini, 80% neokorteks berarti perilaku dia akan sangat dipengaruhi oleh nilai yang ditanamkan di dalam dirinya dia. Bu Fani, mohon maaf, anak ibu usia berapa Bu? Saya boleh tahu? 4 tahun. 4 tahun. Oke. Jadi sebetulnya kalau saya boleh bilang, orang tua dari segini banyaknya yang punya kesempatan untuk memiliki kendali penuh terhadap anaknya, ini cuma Bu Fani doang. Cuman ibu doang nanti. Ya, karena dia akan sangat terpengaruh oleh nilai yang dimasukin oleh ibu. Nah, cuma nanti kita akan bicarakan lebih lanjut nanti di sesi konsul yang private ya Ibu ya. Kita akan bicara di sesi konsul yang private ya Bu ya. Jangan dibicarakan di sini Ibu. Karena ini agak sensitif nanti. Jadi perilakunya akan sangat dipengaruhi oleh nilai yang tertanam di dalam dirinya dia. Ya. Jadi orang-orang yang cenderung punya brainstem yang tinggi, biasanya mereka tidak akan terganggu oleh apa kata omongan orang. Enggak, cuek aja. Kalau kata saya begini ya gini aja. Oke. Kalau kata saya gitu ya gitu aja. Jadi menurut orang-orang kayak gini, ya dia sih fine-fine aja. Orang mau ngomong apa juga saya nggak akan terlalu terganggu. Karena saya hanya dipengaruhi oleh nilai yang ditanamkan dalam diri saya. Oke, nah berikutnya, Bu, Pak. Jadi di halaman keempat ini, nah ya, halaman berikutnya, di tulisan yang namanya behavior motivation, ya, ada tulisan namanya behavior motivation. Nah, behavior motivation ini adalah penjelasan, nah ini adalah penjelasan dari yang angka persentase yang ada di sini. Ya, dia akan memberikan penjelasan terhadap angka persentase yang ada di sini nanti. Nah, cuman Bapak Ibu untuk menjelaskan ini, ya, untuk menjelaskan behavior motivation ini akan membutuhkan waktu yang lebih panjang dan ini nanti secara khusus akan saya bahas di sesi kedua. Tepatnya besok. Jadi ini akan saya bahas besok ya. Ini tidak saya akan bahas sekarang. Karena ini akan ada, jadi kalau Ibu tanya, behavior motivation itu apa sih di halaman 4? Jadi di halaman keempat itu nanti kita akan membicarakan 10 hal. Oke, ada 10 hal. Apa yang mempengaruhi keinginan kamu? Oke. Apa yang mempengaruhi keputusan kamu? Apa yang mempengaruhi kreativitas kamu? Apa yang mempengaruhi cara kamu berelasi dengan orang lain? Apa yang mempengaruhi tindakanmu? Apa yang mempengaruhi fleksibilitasmu? Apa yang mempengaruhi caramu mendengar? Apa yang mempengaruhi caramu berbicara?
Apa yang mempengaruhi caramu beradaptasi dan seperti apa kamu akan menampilkan diri kamu? So many things. Banyak banget. Ya, dan itu nanti secara khusus akan saya bahas di hari kedua besok ya, bersamaan dengan proses belajar. Jadi hari kedua besok akan membantu ibu dan bapak memahami 10 hal ini, termasuk juga dengan proses belajar. Akhirnya kita tahu, oh seperti apa sekolah yang bagus, yang cocok untuk anak seperti ini. Ya, oke. Ya, anak saya juga imbang, Pak, Neo dan limbiknya. Oke, Bapak Ibu, saya kesini lagi ya. Ya, saya kesini lagi. Di sini yang angkanya posisinya 50-50. Ya. Yang di sini angkanya posisinya 50-50. Saya kenakan wajib lapor. Ya, saya kenakan wajib lapor. Oh ya, tadi harusnya di awal sesi saya sudah menjelaskan, harusnya saya menjelaskan ini bersama Bapak dan Ibu terlebih dahulu. Jadi dalam sesi konsultasi ini nanti ada istilah namanya wajib lapor. Jadi ada angka-angka yang menurut kami di situ kurang jelas, sehingga itu perlu Anda lingkari dan secara pribadi Anda harus melaporkan kepada saya nanti. Terutama pada saat sesi konsultasi, itu namanya wajib lapor. Ya, nanti di lembar-lembar berikutnya akan dijelaskan lagi lebih lanjut ya. Akan lebih lanjut. Jadi yang kebetulan di sini tadi angkanya 50-50. Oke, ada Ibu Gabriela Meli, anak saya Pak, Neo dan Limbik 50-50, Ibu Aurin juga. Oke, wajib lapor itu artinya Anda nanti pada saat sesi konsultasi privat itu harus memberikan informasi ini kepada saya. Pak, ini kena wajib lapornya, Pak. Ini juga wajib lapornya, Pak. Nah, ya, makin banyak wajib lapornya, makin rumit aja judulnya. Ya, oke. Ya, jadi sekali lagi ini akan kita bahas nanti ya. Ini kita akan bahas nanti pada saat sesi kedua, hari kedua ya. Kita bahas hari kedua. Nah, sekarang kita masuk ke halaman berikutnya. Ya, judulnya karakter traits atau kecenderungan karakter. Ya, kecenderungan karakter. Dorongan karakter berdasarkan respon otak kanan dan kiri. Ya, dorongan karakter berdasarkan respon otak kanan dan kiri. Oke. Tolong jangan sampai salah istilah ya, jangan sampai salah istilah. Yang tadi di awal kita bicaranya motivasi. Sekarang kita bicara karakter. Orang tua suka ketukar-tukar dua hal ini. Ya, saya perlu tegaskan terlebih dahulu. Motivasi itu sifatnya di dalam, nggak akan terlalu nampak ya sampai kita eksplorasi lebih jauh. Ya, nggak akan terlalu nampak sampai kita eksplor lebih jauh. Nah, sementara karakter adalah sesuatu yang ingin ditampilkan. Ya, ada sesuatu yang ingin ditampilkan. Jadi kita lebih mengenal, oh dia seperti ini, oh dia seperti ini. Ya, jadi motivasi lebih ada di dalam, sementara karakter lebih ditunjukkan. Ya, lebih ditunjukkan. Jadi dia akan lebih menunjukkan diri dia seperti apa. Nah, di halaman 5 yang ada tulisan karakter traits. Oke, ada tulisan karakter traits. Ya. Ini di sini tertulis dorongan karakter berdasarkan respon otak kanan dan kiri. Ya, dorongan karakter berdasarkan respon otak kanan dan kiri. Nah, jadi di titik ini kita menggunakan belahan otak kiri dan kanan untuk menggambarkan karakter seseorang.
Ya. Dalam hal ini kami bagi dua. Ada orang yang berkarakter belahan otak kiri dan ada orang yang berkarakter belahan otak kanan. Ya, ada orang yang berkarakter belahan otak kiri, ada orang yang berkarakter belahan otak kanan. Sederhananya, yang cenderungan ke otak kiri, maka dia akan lebih berkarakter logis. Sementara orang yang berkarakter otak kanan, maka dia akan lebih berkarakter kreatif. Ada yang lebih berkarakter logis, ada yang lebih berkarakter kreatif. Anda bisa bedain nggak orang yang berkarakter logis dan orang yang berkarakter kreatif itu seperti apa? Coba, boleh tulis. Kalau yang logis seperti orang yang berkarakter logis seperti apa, orang yang berkarakter wah pejabat. Kalau pejabatnya seneng nyanyi gimana? Ya, berkarakter logis. Oke. Ibu Christina, dokter siapa tuh namanya tuh ya? Dokter Tompi bisa nyanyi loh. Mungkin dia kanan kirinya sama, Pak. Oke, nanti kita ambil sidik jarinya Dokter Tompi ya. Kita pengen lihat ya seperti apa ya. Ya, sederhananya gini. Orang yang berkarakter logis, keinginannya adalah orang yang punya keinginan yang jelas, terstruktur, terskema, terencana, terpola. Ya, jadi dia punya kecenderungan untuk ngikutin satu yang sudah ada terlebih dahulu. Itu orang yang berkarakter logis. Ya, jadi dia minta strukturnya, dia minta kejelasannya, dia minta aturannya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 urutannya jelas. Oke, itu orang yang berkarakter logis. Nah, sementara orang yang berkarakter kreatif, tentunya kebalikannya. Orang yang berkarakter kreatif biasanya nggak terlalu senang dengan aturan yang terlalu mengikat, kepengennya agak lebih bebas, ya. Dia lebih kepengen diberikan kebebasan menggunakan caranya dia, mau pakai cara apa, yang penting urusannya beres. Ya. Jadi saya pikir cara pendekatannya jadi berbeda ya. Karena kalau orang yang cenderung logis, maka dia harus seperti kayak didikte terlebih dahulu. Dari sini, ke sini, ke sini, dan ke sini. Nah, sementara kalau orang yang berkarakter kreatif, kita kasih opsi buat dia. Nih, ada 4 hal, kamu harus beresin, kamu tinggal pilih, mau beresin yang mana terlebih dahulu, silahkan. Ya, jadi seperti itu modelnya. Nah, jadi otomatis dalam hal ini ngedeketin atau mendidik atau mengasuh orang yang berkarakter logis dan orang yang berkarakter kreatif tentunya jadi 2 hal yang berbeda. 2 hal yang berbeda. Nah, sekarang cara bacanya gimana, Pak? Ya, cara bacanya gimana, Pak? Oke. Di sini ada skor ya. Oke, di sini ada skor. Di sini ada skor. Oke, di sini ada skor. Ya. Akan lebih nampak jelas, oke, akan lebih nampak jelas ketika skornya itu sudah 52% ke atas. Oke, 52% ke atas. Itu skornya lebih nampak. Nah, kalau skornya 51%, oke, kalau skornya 51%, berarti 51 itu 51, sekian. Ya, 51, sekian. Itu artinya cenderung ke kiri. Cenderung ke kanan. Ya, artinya cenderung. Nah, kalau yang 50-50,
Artinya kadang di kiri, kadang di kanan. Ya, kadang di kiri, kadang di kanan. Nah, memang kita jadi ingat ya. Sorry, ini karena scoring saya harus ulangi lagi ya. Ini karena scoring harus saya ulangi lagi. Oke. Akan cenderung lebih jelas ketika angkanya 52% ke atas. Akan lebih jelas kelihatan. Oke, 52% ke atas. Jadi 52 sudah bisa dibilang oke, absolut dia orang yang berkarakter logis atau kreatif. Oke. Ya, itu angka yang 52 ke atas. Nah, kalau 51 artinya cenderung. Berarti dia lebih banyak bermain di area kiri atau di area kanan. Walaupun kadang-kadang sebaliknya juga sama. Ya, kalau 51. Nah, sekarang Pak, kalau skornya 50-50 atau 50, sekian dan 49, sekian atau 49, sekian dan 50, sekian, ini bacanya gimana, Pak? Bacanya gimana? Oke. Anda bisa bayangin ya, Anda bisa bayangin bahwa kiri dan kanan itu mendorong sama kuatnya. Oke, kiri dan kanan ini mendorong sama kuatnya. Kalau kiri dan kanan mendorong sama kuatnya, oke, kiri dan kanan mendorong sama kuatnya. Jadi nanti Anda kadang-kadang melihat dia kadang-kadang posisinya ada di kiri atau dia kadang-kadang posisinya ada di kanan. Tapi baca defaultnya, oke, baca defaultnya, kalau seandainya mepet, ya, seandainya mepet ya, seandainya mepet 50-50 atau 50, sekian, 49, sekian atau 49, sekian dan 50, sekian. Kalau baca default kerja otak, maka harus dibaca kiri dulu. Oke, bacanya kiri dulu. Ya. Cuman Bapak Ibu yang kami perhatikan ya, yang kami observasi sejauh ini, biasanya yang angkanya mepet-mepet itu punya kecenderungan lebih keras kepala. Ya, kecenderungannya akan lebih keras kepala. Karena dia menuntut kiri ya, kanan ya. Wow. Ya, jadi negosiasinya rada lebih panjang. Ya. Betul Pak, lebih ngeyelan gitu kan ya. Jadi tentunya proses mengasuh challenge-nya akan lebih tinggi antara kiri sama kanan, kiri sama kanan, kiri sama kanan. Dua-duanya sama kuatnya. Nah, ada kasus yang lain yang kami juga sering temukan karena sejauh ini apa ya namanya ya, udah cukup lama saya berkecimpung di bidang ini. Jadi biasanya kalau angkanya makin mepet, itu ada yang namanya krisis jati diri. Ya, krisis jati diri. Ya, seperti apa tuh krisis jati diri? Jadi gini, di kasus-kasus anak SMA yang pernah kami ambil sidik jarinya, ya, ketika angkanya mepet dan kalau saya tanya, jadi menurut kamu bagusnya kuliah apa ya? Itu mereka bingung. Mereka bingung. Ya, mereka bingung. Bingungnya artinya gini, kedokteran, oke, nilai saya bagus. Gambar, kebetulan saya bisa. Didorong sama papa saya untuk sekolah bisnis, ya saya juga harus nerusin. Tuh, bisa semua ya. Ya, jadi kalau angkanya yang mepet kayak gini, sepertinya peran serta orang tua, ya, peran serta orang tua itu diminta lebih banyak untuk ikut mengarahkan putra-putrinya mereka. Ya,
Walaupun ngeyelnya juga tinggi, negonya juga kenceng. Karena kiri dan kanan mendorong sama kuatnya. Oke. Kalau yang 50-50 misalkan jadi seniman, dia akan suffer karena nggak punya otak kiri 50 juga. Ibu Angel, ya, jadi gini, kalau dia jadi seniman, apakah dia punya keterampilan berkeseniman yang tinggi? Punya. Karena skill kita bicarakan di hal yang berbeda. Tapi dia butuh waktu untuk penjiwaannya. Nah, dia butuh waktu untuk penjiwaan, proses penjiwaan sebagai seorang seniman tadi. Ya, karena dia akan punya dilema, apakah saya akan lebih ke arah idealis terhadap seni yang saya jalankan, atau saya lebih berorientasi pada industri. Wah, ini kan jadi ada dua hal ya. Apakah lebih ke faktor idealisnya atau faktor industri? Jadi kalau di kalau di dunia musik, Anda tahu ya, ada indie label, ada recording label gitu ya. Nah, jadi dia kayak butuh waktu untuk proses tuning penjiwaannya dia. Ya. Apabila orang tua berpisah, semakin susah ngaturnya nggak Pak? Tambah ngeyelan nggak Pak? Pertanyaan itu simpan untuk pertanyaan sesi konsul ya. Karena jawabannya bisa ya, bisa tidak. Tergantung dari indikator-indikator yang lainnya. Cuman kalau ngeyelan, setuju. Betul. 50-50, 50, sekian, 49, sekian, ngeyelannya tinggi. Ya. Oke? Nah, sekarang coba kita baca yang di bawahnya. Oke. Namanya profil kepribadian. Saya lebih suka mengganti kata profil kepribadian, itu saya ganti dengan orientasi hidup. Ya, saya ganti dengan kata orientasi hidup. Jadi di sini kita mau coba cari tahu apa yang kamu cari dalam hidup kamu. Oke. Apa yang kamu cari dalam hidup kamu? Ya. Nah, ini ada 4 elemen identifikasi kepribadian. Ada dominance, ada influence, ada steadiness, ada conscientiousness. Ingat ya, kita mau coba cari tahu apa yang kamu cari dalam hidup kamu. Oke. Kalau di sini tulisannya dominance, oke. Di sini tulis mengendalikan. Ini mengendalikan siapa? Ini mengendalikan siapa? Artinya bisa dua. Mengendalikan dirinya dia dan mengendalikan orang lain. Jadi yang di sini tulisannya dominance itu artinya bahwa dia ingin segala sesuatunya terkontrol dan terkendali. Ya, itu namanya dominance. Oke. Kalau influence, nah, di sini tulisannya persuasif dan berorientasi pada relasi. Ya, persuasif berorientasi pada relasi. Ya, jadi kalau tinggi di influence artinya kebutuhan dia terhadap berteman, berelasi dengan orang lain, ya itu oke, nampak. Ya, jadi di sini yang punya grafik influence tinggi biasanya anaknya gaul. Ya, biasanya anaknya gaul. Ya, orientasi hidupnya adalah persuasif atau berelasi. Nah,
Yang ketiga, di sini tulisannya steadiness. Nah, steadiness itu kaitannya dengan faktor kenyamanan. Berarti orientasi yang dicari adalah faktor kenyamanan. Ini banyak orang tua yang resah nih. Ya. Pak, kalau dia kenyamanan, berarti dia akan terjebak di zona nyaman ya? Ya. Ini udah ada yang nanya aja, kategori tinggi berapa Pak? Sabar, saya lagi jelasin dulu. Sabar Bu. Saya jelasin dulu. Ya, jadi artinya kalau Anda tahu deskripsinya, baru nanti saya akan bicara skornya seberapa. Ya, skornya seberapa. Oke. Saya mute dulu ya, kayaknya ada yang menyalakan ini. Oke, steadiness. Tadi saya sampai menjelaskan sampai steadiness ya. Oke, sampai steadiness tadi. Jadi di sini steadiness jurusannya di sini steadiness keterangannya adalah kenyamanan. Oke, di sini keterangannya kenyamanan. Tadi saya cerita banyak orang tua yang cukup resah, khawatir, takut ya bahwa terjebak pada posisi kenyamanan. Apakah mungkin sekali terjebak di posisi zona nyaman? Oke, kenyamanan yang dimaksud di sini berbeda dengan zona nyaman. Kenyamanan yang dimaksud di sini adalah lebih berorientasi pada faktor kesenangannya dia, lebih pada faktor kesukaannya dia. Jadi saya merekomendasikan misalkan gini, Pak, kalau yang lebih steadiness itu lebih senang kalaupun bisnis seperti apa Pak bisnisnya? Jadi misalkan kita buatkan dia kedai kopi atau coffee shop. Anda bisa bayangin nggak? Di situ orang nongkrong, ngobrol, asik, chit-chat, rame, ya. Ntar orangnya bubar, dia tapi dapat duit. Berarti kan kecenderungannya kan nggak terlalu suka pekerjaan yang bersifat sangat mengikat ya. Orang seperti ini ya. Lebih pengen yang lebih free, pengen lebih bebas. Pengen lebih bebas. Nah, sementara kalau conscientiousness di sini tulisannya perfeksionis. Jadi kalau di sini ada tulisan perfeksionis, maka anak seperti ini memiliki standar nilai tinggi. Ya, punya standar nilai tinggi untuk mencapai sesuatu. Ya. Ini hati-hati ya yang punya anak perfeksionis ya. Kalau dibeliin handphone yang jelek nggak mau, biasanya maunya yang bagus. Pengennya yang oke. Ya. Karena dia punya kecenderungan ingin mendapatkan sesuatu yang terbaik. Oke? Nah, sekarang baru kita ngomong skor. Ya. Skor di sini akan lebih nampak. Ya. Skor di profil kepribadian itu akan lebih nampak. Ya, profil itu akan lebih nampak ketika ada grafik yang tembus angka 28%. Ya, 28%. Nah, berarti sekarang pertanyaannya, Pak, kalau di bawah 28 atau bahkan Pak tidak ada yang mencapai angka 28%, Pak. Oke. Kalau tidak ada angka yang mencapai 28%, maka Anda lihat saja terlebih dahulu mana di situ yang lebih tinggi. Setidaknya itu bisa jadi patokan. Ya, bisa jadi patokan. Tapi bukan seperti hal yang sangat utama. Tapi itu bisa jadi sebuah patokan. Nah, lalu kalau angka di bawah 28%, indikasinya apa, Pak? Berarti kalau angkanya di bawah 28%, rata-rata di bawah 28%. Ya, di bawah 28%. Artinya faktor lingkungan akan sangat mempengaruhi perilaku orang tersebut. Ya.
Faktor lingkungan akan mempengaruhi perilaku orang tersebut. Pak, maaf, boleh diulang. Nggak ada sirangan ulangan. Ini kayak dosen aja ya. Anda enak banget jadi sama dosen. Pak, boleh diulang, Pak? Oke, boleh. Ya. Bu Angel, kalimat terakhir yang mana, Ibu? Yang harus saya ulang, Ibu? Kayaknya kalimat saya banyak dari tadi. Ya. Oke, sebentar, saya review pertanyaan yang lain ya. Kalau di sini teman-teman sudah kelihatan steadiness 35% itu sudah nampak. Ya, conscientiousness 35% sudah nampak gitu kan ya. Steadiness dan conscientiousness sama, Pak. Nah, ini misalkan angkanya sama, 27,45. Artinya bagaimana? Karena belum ada yang lewat dari 28%, maka tadi saya katakan bahwa faktor lingkungan akan tetap berpengaruh sama perilaku anak kayak gini. Ya. Begitu. Oke. Di sini ada pertanyaan lagi. Kalau 2 poin nilainya sama, Pak, 28,38. Nah, ini kenyamanan dan perfeksionis sama tingginya. Oke. Apa yang terjadi ketika grafik perfeksionis dan grafik kenyamanan sama tingginya? Yang terjadi adalah jadi aja gini, dia cari yang paling bagus dan dia cari yang paling nyaman. Itu artinya bahwa dia mencoba mencari sesuatu yang pasti-pasti saja. Jadi kalau conscientiousness dan steadiness punya angka yang sama, seandainya dia punya angka yang sama, maka orang yang seperti itu tidak menyenangi sesuatu yang sifatnya apa ya, nggak jelas gitu ya. Jadi dia pengen sesuatu yang sudah pasti terlebih dahulu. Jadi dia nggak suka gambling gitu loh. Ya. Kalau influence, steadiness, conscientiousness rata semua gimana, Pak? Oke. Tolong dicerna kalimat saya. Saya ulangi ya, tolong dicerna kalimat saya. Jika tidak ada grafik yang mencapai angka 28%, saya ulangi ya, jika tidak ada grafik yang mencapai angka 28%, maka faktor lingkungan akan mempengaruhi perilaku anak tersebut. Nah, ya, rasanya sih saya sudah menjelaskan semuanya ya. Oke, kalau lupa tinggal diputar aja, nanti Anda bisa download rekamannya tadi ini. Oke? Steadiness 30,38, conscientiousness. Ya berarti kan tetap tinggi steadiness-nya ya, Ibu ya. Nah, faktor kenyamanannya lebih tinggi. Nah. Oke, sekarang kita ke sini. Ya, sekarang kita ke sini. Ya, ini juga masih bicara soal karakter, tapi ada 4 hal, yang kita bahas, yaitu ada faktor keterbukaan, ada faktor menerima informasi, faktor mengambil keputusan, dan faktor bertindak. Saya jelaskan terlebih dahulu ya, biar sama konsepnya, biar kita punya pemahaman konsep yang sama. Oke, keterbukaan itu jadi bicara tentang dia orientasinya lebih banyak ke dalam diri dia atau lebih banyak keluar. Lebih banyak ke dalam diri atau lebih banyak keluar. Ya Allah, Mbak Melu Mami Ya. lebih ngerti bocah. Ada yang bocor suaranya, minta tolong. Ya, tapi kan aku nggak tahu dia masuk kategori mana. Nggak yakin dong. Sebentar ya. Ibu, maaf, suaranya boleh di-mute. Kaget saya. Sebentar, saya pastikan mute all lagi.
Bapak Ibu, pertanyaan yang bersifat langsung direct ke kasus Anda nanti bisa kita bicarakan pada saat sesi konsul privat ya. Boleh nanti kita bicarakan pada sesi konsul privat ya. Ini jadi kita bicara tentang standar angka-angkanya terlebih dahulu agar supaya kita punya pemahaman angka yang sama dalam hal ini ya. Oke. Saya kembali ke sini ya. Karakter traits. Keterbukaan, tadi saya bilang, orientasinya lebih banyak ke dalam atau lebih banyak keluar. Introvert tentunya lebih banyak ke dalam. Oke, introvert lebih banyak ke dalam. Sementara ekstrovert akan lebih banyak keluar. Jadi orang ekstrovert akan cenderung lebih bisa curhatan atau lebih bisa didekati. Kalau introvert, ya Anda harus lihat-lihat terlebih dahulu. Ya, karena nggak bisa langsung diterobos masuk gitu aja. Oke, kecenderungan yang introvert. Ya, introvert itu juga bukan artinya tidak bisa bergaul. Jadi kalau Anda di situ ngelihat misalkan Pak grafiknya introvertnya tinggi Pak, grafik introvertnya tinggi, tapi anaknya cair Pak sama orang, bisa bergaul sama orang, bisa komunikasi dengan orang. Oke, kalau cair bisa cair, tapi kalau disuruh curhat nanti dulu. Ya, dia tidak akan sembarangan bicara apalagi hal yang bersifat pribadi terhadap orang lain. Ya, itu namanya orientasinya ke dalam. Tapi kalau ekstrovert cenderung lebih keluar. Nah, berikutnya menerima informasi. Ada fakta, ada opini. Oke, ada fakta, ada opini. Ya. Menerima informasi by fakta itu artinya bahwa dia menerima informasi nggak bisa pakai katanya. Datanya harus jelas, angkanya harus jelas, sumbernya harus jelas. Jadi Anda tahu ya gimana cara menyampaikan sesuatu dengan cara fakta gitu ya. Ya. Kalau opini, nah dia akan ngambil informasi berdasarkan dari sekitarnya dia. Kata teman A, kata teman B, kata teman C, kata teman D, kata bapaknya, kata ibunya. Ya. Nah ini jadi kita tahu. Jadi kalau yang cenderung menerima informasi dengan opini, maka pendekatan kita lebih banyak seperti lagi sharing, ngobrol, chit-chat, kayak curhat-curhatan, itu opini. Tapi kalau menerima informasi pakai fakta, maka angka yang apa namanya, kalau fakta ya otomatis ya pakai data, pakai angka yang jelas. Oke, pengambilan keputusan. Nah, ada objektif, ada subjektif. Ini samakan dulu persepsinya ya Bapak Ibu ya. Ini bukan mana lebih baik, mana lebih buruk loh ya. Objektif itu akan mengambil keputusan berdasarkan pemandangan umum, secara umum orang melihat hal itu bagus atau tidak. Tapi kalau subjektif, lebih mengambil keputusan berdasarkan faktor seleranya dia. Contoh yang paling gampang lah. Kalau bicara contoh yang paling gampang. Ya, contoh yang paling gampang. Kalau yang punya kecenderungan objektif, dia bilang, kuliah yang terbaik di mana? Amerika lah. Atau yang paling dekat setidaknya Australia atau Singapura, itu udah oke. Ya, dia akan pakai data ke sana. Kenapa? Kuliah di sana bagus, karena keluar dari situ bisa diterima di perusahaan besar, bisa ini, bisa ini. Nah, ya. Kalau subjektif, ya kuliah di bagus di mana? Ya di Semarang aja lah. Kenapa jauh-jauh? Dekat rumah, belakang rumah, kalau aku butuh apa-apa, ya udah aku tinggal pulang beres. Maka pengambilan keputusan subjektif adalah pengambilan keputusan yang basisnya adalah needs-nya dia, kesenangannya dia, dan faktor kenyamanannya dia. Ya, jadi ada perbedaan di situ. Nah, bertindak, saya pikir cukup jelas. Terencana ya berarti bertindak pakai skema, fleksibel, ya fleksibel itu ya namanya fleksibel ya bisa pakai plan A, bisa pakai plan B, pakai plan C. Karena lebih fleksibel. Nah, Bapak Ibu, di lembar yang ini, kalau ada angka 50-50,
tolong dilingkari karena Anda wajib melaporkan kepada saya. Di situ ada potensi masalah. Ya, jadi yang angkanya 50-50 kena wajib lapor. Ya, Pak 50, sekian dan 49, sekian Pak. Ya, masih kena wajib lapor. Sini. Oke, batas ambang aman adalah 51% ke atas. 51% ke atas sudah menunjukkan sebuah kecenderungan. Ya. Oke. Jadi ya, Ibu Sylvia bertindak 50-50. Lingkari ya Bu ya, tulis wajib lapor. Ya. Terus kemudian ada fakta opini 50-50, wajib lapor. Ya, karena semuanya Pak, ya sudah dilaporkan saja semuanya ya. Jangan sedih Bu, jangan. Nih, nanti dulu. Angka 50-50 itu memang kurang jelas, makanya Anda kena wajib lapor gitu ya Bu Lisa ya. Ya, karena angkanya nggak jelas, jadi itu harus kita bicarakan secara satu lawan satu gitu ya. Kita harus bicarakan satu lawan satu. Oke. Bapak ibunya introvert, anaknya bisa ekstrovert ya? Bisa aja, Bu. Ya. Oke. Nah, terakhir pembahasan tentang karakter. Nah, kita ke halaman yang paling belakang. Paling belakang. Tulisannya love language style. Love language. Ya, love language itu bahasa cinta. Ya, bahasa cinta itu love language. Jadi, Bapak Ibu, halaman terakhir itu esensi sederhananya cuman ginilah. Dia tuh pengennya diapain sih? Agar supaya dia merasa lebih merasa dicintai, lebih merasa diperhatikan gitu ya. Dia pengennya diapain sih? Nah, jadi ya di sini setidaknya ada 5. Ya, ada 5 kategori dasar yang namanya love language. Ya, ada word ya atau word of affirmation, ada touch, gift, ya, time, dan service. Sekali lagi ya, konsep dasarnya bahwa manusia butuh semuanya loh ya. Jadi bukan cuma yang dilingkar-lingkarin aja. Jadi ini juga sebetulnya edukasi buat Anda bahwa menyatakan cinta itu bisa pakai 5 hal tadi gitu ya. Menyatakan cinta itu bisa pakai 5 hal tadi. Bisa pakai words, bisa pakai touch, bisa pakai gift, oke, bisa pakai time, dan bisa pakai service. Pakai 5-5-nya. Ya. Nah, cuman yang dilingkari adalah semacam kebutuhan yang paling dasar, ya, kebutuhan yang paling dasar yang dibutuhkan oleh anak tersebut. Contoh yang paling gampang misalnya, kalau words ya berarti ya berkata baik ya, berarti kalimat akan memudahkan dia ya untuk memahami bahwa dia itu disayang. Ya, kalimat akan lebih memudahkan dia untuk memahami bahwa dia itu disayang. Jadi di sini yang Bapak Ibunya kurang bisa ngerayu dan anaknya kebagian love language-nya word, ya belajar lah ya. Anda harus belajar gimana caranya bisa ngomong yang enak, ngomong yang nyaman sama anaknya. Oke, kalau touch, saya pikir cukup jelas ya. Digandeng, digendong, dipeluk, ya. Itu kayak semacam kebutuhan dasar
bahwa dia merasa dicintai. Nah, ini yang suka salah paham sekarang nih. Ini gift. Receiving gift. Oke? Receiving gift. Nah, receiving gift. Ini yang agak suka salah paham di sini. Receiving gift. Karena begitu dengar kata receiving gift, kesannya bahwa apa-apa harus dikasih. Betul ya? Apa-apa harus dikasih. Harus diberikan. Jadi, kalau gitu tertuman dong, Pak. Kan kebanyakan orang tuanya gitu. Oke. Tolong Anda bedakan antara kata gift dengan reward. Oke. Tolong dibedain antara kata gift dengan reward. Gift dengan reward. Ini dua pemahaman yang berbeda. Ya, ini dua pemahaman yang berbeda. Oke, gift itu artinya dia nggak minta, tapi Anda kasih. Itu namanya gift. Dia nggak minta, tapi Anda kasih. Jadi Anda misalkan pulang dari luar kota, pulang dari luar negeri, ngasih oleh-oleh, ngasih apa. Nah, itu namanya gift. Ya, dia nggak minta, tapi Anda kasih. Nah, kalau dia minta, ajarin dia sekarang. Kalau dia minta, Anda minta balik. Oke, kamu minta sepeda, boleh. Mama boleh nggak minta kamu setidaknya bisa mandi teratur selama sebulan jam 4 sore. Itu namanya reward. Jadi kalau di situ receiving gift bukan apa-apa dikasih hadiah, bukan. Ya, bukan apa-apa dikasih hadiah, bukan seperti itu. Ya, cuman dia akan lebih merasa diperhatikan ketika cinta itu bentuknya jelas. Ya, ketika cinta itu bentuknya jelas, baru itu akan lebih bisa merasa dicintai lah. Oke, time. Saya pikir cukup jelas ya, kalau quality time ya artinya di situ dia akan menuntut waktu yang lebih banyak bersama-sama dengan orang tua. Ini yang agak repot kalau orang tuanya kerja ya, kalau yang time. Karena Anda harus bisa meluangkan waktu yang benar-benar bagus buat anaknya. Oke, kemudian kalimat yang berikutnya namanya service. Nah, service. Act of service. Dia akan merasa dicintai ketika dia dilayani. Contoh misalkan, dilayani contohnya gini, misalkan dia lagi belajar, kemudian ibu bikinin dia kue atau bikinin dia mie atau ibu bantuin dia. Ingat loh ya, bantuin dalam artian bukannya kita yang ngerjain loh ya, tapi dia tetap yang ngerjain, cuman kita mendukung, kita support. Ya, jadi ketika dia merasa dibantuin, maka dia akan lebih merasa dicintai. Ya. Pak, misal kita ke mall terus beliin dia sesuatu like makanan, itu gift. Ya, itu masuk gift Ibu Eren. Masuk gift. Ya, artinya yang masih umum-umum aja ya Bu Iren ya. Yang masih umum-umum aja ya. Ya, itu gift. Oke, Bapak Ibu, penjelasan untuk karakter selesai. Ya, penjelasan untuk karakter selesai. Ya. Setelah ini saya akan mengajak Ibu dan Bapak untuk mendalami grafik potensi skill dan penjurusan. Wah, ini agak lebih dalam lagi. Gimana, sudah mulai kerasa kepalanya? Nyut gitu. Sudah mulai ada sensasi-sensasi kayak gitu. Kapan Anda terakhir duduk di bangku kuliah? Ngelihat deskripsinya segini panjang. Makanya kegiatan ini direkam, jadi nanti Anda bisa download dan Anda bisa putar ulang lagi nanti ya, ketika Anda nanti lupa, lebih punya pemahaman lagi lah di situlah. Oke, Bapak Ibu, ya
kita punya waktu break 1 menit, 2 menit aja. Punya waktu break 2 menit. Anda yang mau minum dulu boleh, Anda yang mau pipis dulu ke belakang boleh. Saya tahu ini penjelasan yang agak panjang tadi dan membuat Anda agak berkerut gitu kan ya. Nah, jadi saya akan kasih waktu break 2 menit. Ya, saya kasih waktu break 2 menit. Setelah 2 menit nanti kita mulai lagi ya. Nah, silakan. Saya akan mute mic-nya saya. Ya, kita masih punya break time 1 menit. Ya, kita masih punya break time 1 menit. Ya, nanti bisa kita mulai 1 menit lagi ya. Ini ada yang nanya sampai jam berapa Pak? Ini nanti kita akan selesai sampai pukul 21.15 menit. Ya. 21.15 menit. Hai Mika. Ada yang ngintip. Hai Mika. Halo Mika. Mika ngumpet. Oke. Bapak Ibu sudah siap kembali? Bentar Pak, masih di toilet Pak. Bikin kopi. Yes, Pak Gati bener Pak. Kayaknya kopi bisa agak sedikit mencerahkan ya Pak Gati ya. Ini ada yang wisuda tahun 2005. Bu Sylvia wisuda tahun 95, saya wisuda tahun 98, Bu. Pak, ini nanti di save bisa buka lagi ya. Tadi telat masuk. Nih begini nih. Untung saya bukan dosen yang galak ya. Bisa Bu Cindy, bisa. Nanti ada rekamannya ya. Jadi dari awal sampai tadi terakhir semuanya ada rekamannya ya. Jadi nanti bisa disimak lagi ya dari awal. Oke, yuk. Kita mulai ya, Bapak Ibu ya. Sekarang saya mau ajak Bapak dan Ibu untuk membahas tentang grafik potensi skill dan grafik penjurusan. Ya, grafik potensi skill dan grafik penjurusan. Oke. Nah, ini judulnya ya, potential skill. Nah, judulnya potential skill. Jadi, hasil laporan sidik jari itu juga akan menggambarkan tentang dorongan potensi skill seseorang yang bisa kita angkat, bisa kita latih di situ sehingga akhirnya bisa jadi sebuah keterampilan gitu ya. Nah, setidaknya di sini ada 10 bar grafik ya, ada 10 bar grafik.
Ya, ada 10 bar grafik yang akan menggambarkan tentang potensi skill seseorang. Ya, jangan dilihat angka persentasenya terlebih dahulu, tapi tolong pahami terlebih dahulu konsepnya bagaimana. Ya, konsepnya seperti apa. Jadi ini ada 10 grafik potensi skill. Yang pertama namanya pengamatan observasi. Pengamatan observasi itu lebih pada kemampuan seseorang untuk merekam lingkungan sekitar dia, merekam secara visual, melihat detail, ya. Dan biasanya kalau pengamatan observasinya tinggi, dia lebih menyenangi kegiatan lingkungan alam sekitar. Atau kalau bahasa multiple intelligence-nya naturalis. Ya, itu namanya pengamatan observasi. Nah, kalau pengamatan tren, ya, kalau pengamatan tren itu ya sama bicara soal pengamatan, tapi biasanya dia lebih punya atensi terhadap apa yang sedang happening, apa yang sedang bagus sekarang, apa yang lagi diminati oleh banyak orang. Jadi Bapak Ibu yang punya grafik pengamatan trennya di situ tinggi, biasanya anaknya senang sama drakor ya, atau K-pop. Karena itu yang lagi happening, itu yang lagi tren, yang lagi in sekarang. Ya. Komunikasi verbal adalah kemampuan untuk menyusun kalimat atau menyusun kata. Ya. Komunikasi nonverbal hubungannya dengan suara dan bunyi. Suara dan bunyi, termasuk musik ada di komunikasi nonverbal. Ya, suara dan bunyi. Gerak operasional itu adalah motorik kasar. Ya, motorik kasar. Gerak tubuh. Ya, motorik kasar. Gerak artistik, motorik halus. Motorik halus itu hubungannya dengan kelenturan dan gerakan tangan. Oke, kelenturan dan gerakan tangan. Logika adalah rasa ingin tahu. Logika adalah rasa ingin tahu. Ya. Jadi jangan GR dulu di situ. Kalau grafik logika anaknya tinggi, bukan anaknya pinter ya, tapi anaknya kepo. Karena rasa ingin tahunya tinggi. Ya, rasa ingin tahunya tinggi. Jadi yang ya di situ yang punya grafik logikanya tinggi, orang tuanya harus mempersiapkan segala macam kemungkinan pertanyaan. Oke. Kemudian ada grafik imajinasi kreatif. Nah, namanya juga grafik imajinasi kreatif ya. Jadi ini namanya grafik daya cipta. Ya, grafik daya cipta. Nah, lanjut, ada grafik namanya intrapersonal. Intrapersonal itu grafik kemampuan seseorang untuk mengendalikan mood dia, mengendalikan suasana hati dia, hubungannya dengan kemampuan manajemen dirinya dia. Itu namanya grafik intrapersonal. Ya. Kita lanjut lagi, ada grafik interpersonal. Interpersonal itu grafik yang hubungannya dengan kemampuan seseorang untuk memahami, mengerti, dan menjalin relasi dengan orang lain. Nah, memahami, mengerti, dan menjalin relasi dengan orang lain. Oke. Yang terkategori bakat, adalah yang grafiknya ya menembus angka 10% ke atas. Yang terkategori bakat yang menembus angka 10% ke atas, tapi dibatasi sampai 14 ya.
Karena kalau sampai 14 ini namanya bukan bakat, keunikan. Itu dua hal, itu nanti beda lagi. Konsepnya beda lagi. Ya, yang terkategori bakat adalah yang menembus angka 10% ke atas. Oke, 10% ke atas. Nah, spesialisasi biasanya akan mulai pada angka 12% ke atas. Oke, spesialisasi akan muncul pada angka 12% ke atas. Jadi, Bapak Ibu, ya, di grafik ini itu nanti akan ketemu dua model. Dua tipe model pembentukan bakat. Ada anak yang masuk kategori generalis, ada yang masuk kategori spesialis. Ada dua tipe ya. Ada yang tipe generalis, ada yang tipe spesialis. Bedanya bagaimana Pak Tunggul? Bedanya gimana? Kalau di grafik ini tidak ada yang menembus 12%, jika di grafik ini tidak ada grafik yang menembus 12%, dia masih masuk kategori generalis. Oke, dia masuk kategori generalis. Kalau ada yang nembus angka 12%, dia masuk kategori spesialis. Bedanya apa, Pak? Generalis dan spesialis. Ya, bedanya apa, Pak? Generalis dan spesialis. Generalis itu adalah tipe orang yang harus punya kesempatan untuk mencoba terlebih dahulu ini itu baru dia nemu, oh saya bagusnya ini. Ya, itu namanya generalis. Ya. Kalau spesialis dia udah nunjuk, saya bisanya ini, saya bagusnya ini, saya kuatnya ini. Ya. Ingat, grafik yang sedang dibicarakan adalah grafik yang berwarna solid, bukan yang abu-abu. Jadi yang kita bicarakan adalah grafik modalnya. Kalau grafik abu-abu adalah grafik dorongan minatnya. Artinya kalau dia berminat untuk memahami itu, maka dia akan lebih kuat. Dia akan bisa. Kalau sudah pas 12% sudah masuk spesialis ya Ibu ya. Jadi artinya jika dia sudah nembus 12% atau setidaknya sudah nempel 12%, sudah masuk kategori spesialis. Anak generalis ya, itu cenderung memang di awal agak kesulitan memahami bakatnya apa. Karena dia seperti di awal sedang mencoba mencari-cari, saya bagusnya apa, saya bagusnya apa. Nah, makanya nanti kita lihat ya, grafik yang lebih tingginya apa. Baru nanti kita akan cek, oh dia lebih kuat di sini. Nanti dibicarakan pada sesi konsul yang privat ya, yang satu persatu. Kalau yang spesialis, akan lebih nampak, oh dia akan lebih kuatnya di sini. Ya, titik ini yang bikin dia lebih kuat, Ya. Ini ada yang baru masuk. Maaf, sekarang bahas yang mana? Ya ampun, Ibu. Ini kebayang nggak kalau ini kelas beneran nih ya? Waduh. Ya, kita sedang membahas grafik potensial skill ya. Nih, grafik yang ini. Oke. Sekarang saya mau bahas tentang dua bakat secara umum yang akan nampak Anda lihat. Dua bakat yang secara umum yang akan Anda lihat, ya. Dua bakat secara umum yang akan nampak Anda lihat. Yang pertama ini. Oke, saya mau tanya sama Bapak Ibu. Pernah nggak dulu
waktu sekolah, ya pernah nggak dulu waktu sekolah, ketemu sama temen yang belajarnya sedikit, tapi nilainya bagus? Ada? Oke. Kalau orang Jawa bilang nyantolan gitu ya, nyantolan gitu ya. Belajar sedikit langsung kirap. Jadi, nah itu namanya bakat akademis. Nah, pernah banget tidur di kelas tapi nilai ulangan 100 melulu. Oh, itu dapat wangsit Bu Gabriela. Ya, oke. Jadi saya ulangi ya. Pernah nggak Anda punya teman ya belajarnya nggak terlalu banyak tapi nilainya bagus? Ya, itu namanya bakat akademis. Ya, itu namanya bakat akademis. Kita cek ya, apakah anak Bapak Ibu memiliki bakat akademis? Nah, tapi jangan berkecil hati ya. Yang tidak masuk dalam kategori bakat akademis bukan terus kemudian nilainya jelek loh ya, bukan. Tapi ini kita mau coba lihat secara potensi genetik apakah dia memiliki bakat itu atau tidak. Oke. Caranya gimana, Pak? Oke. Simak paparan saya ya. Simak paparan saya ya. Jadi bakat akademis yang pertama, melihat semua yang dilihat grafik solid ya. Semua yang dilihat grafik solid color yang dilihat ya. Yang dilihat adalah grafik solid color. Yang pertama, melihat grafik pengamatan observasi. Oke. Minimal harus 10% solid color. Oke. Jadi kemampuan daya rekam secara visual kuat. Oke. Yang kedua, gerak operasional. Ini hubungannya dengan daya juangnya dia. Ya, daya juang dia buat memahami sesuatu. Ini juga harus pada posisi minimal 10%. Oke, yang ketiga, grafik logika dan grafik imajinasi kreatif. Dua-duanya harus sampai 10%. Dan salah satu atau kalau bisa dua-duanya tembus 12%. Solid color. Ya, logika dan imajinasi kreatif dua-duanya nembus 10 dan salah satu atau kalau bisa dua-duanya nembus 12%. Ya. Jadi kalau pengamatan observasi masuk, gerakan operasional masuk, logika dan imajinasi semuanya di atas 10 dan salah satu di atas 12, solid color masuk. Nih, habis ini pasti ada yang ngetik pasti. Pak, kalau kurang dikit gimana, Pak? Pasti ada yang mengeyel. Ayo, ketik, ayo. Ya kurang dikit ya nggak apa-apa. Ya, cuman maksud saya gini loh. Itu artinya gifted. Memang dia punya kecerdasan itu gifted. Kalau dia mau pakai kecerdasannya, dia itu bisa sangat dengan mudah. Ya. Tuh kan, ada yang nanya kan, Pak di atas 10 tapi nggak ada yang sampai 12, Pak gimana Pak? Nggak boleh nawar. Ini pada nawar senangnya ya, ibu-ibu ini. Ya, syaratnya tadi gitu ya, dua-duanya nembus 10 dan salah satu nembus 12. Pak, kalau nggak masuk grafik akademis, apa terus kemudian nilainya jadi jelek, Pak? Ya enggak. Kan tadi saya ngomong apa? Ya, tadi saya ngomong apa? Ya, secara potensi genetik dia punya. Nah, ini Ibu Lisa menarik nih pertanyaan Ibu Lisa. Di atas 10, Pak, tapi nggak ada yang sampai, sorry, Ibu Lisa. Lebih semua indikatornya, tapi anak saya tidak masuk 10 besar di sekolah. Itu bagaimana, Pak? Bu Lisa, kita akan bicarakan di sesi konsul privat ya, karena pasti ada hal yang mengganjal. Nah, jadi punya kemampuan akademik, tapi ada hal yang mengganjalnya dia. Karena tadi ya, ada syarat-syarat yang lain tadi ya. Hal-hal yang lain yang kita bisa bahas. Oke.
Terus kemudian ada anak yang punya bakat performing. Tahu performing? Maju, tampil ke depan, nggak pakai malu langsung. Ya, kalau orang sekarang ngomongnya katanya banci tampil gitu ya. Punya kemampuan performing. Itu scoringnya gimana kalau performing? Oke. Kita kesini lagi ya. Saya hapusin deh. Oke, performing itu butuh 6 grafik ini semua minimal 10%. Pak, kalau kurang 1 gimana, Pak? Ya nggak apa-apa. Kurang 2, ya boleh. Kurang 3, mulai berat. Kurang 4, ya mulai kurang ya. Itu grafik performing. Ya. Nah, Anda bisa lihat nggak di sini? Kalau Anda lihat grafiknya saya, yang paling tinggi apa coba? Ada garis bayangannya. Komunikasi verbal. Makanya saya ambil pekerjaan yang dari pagi sampai pagi ngomong. Ya. Buat saya ngomong itu lebih enak. Ya. Karena dorongan untuk komunikasinya akan lebih tinggi. Itu namanya grafik performing. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya. Ya. Bentar, ini nanya lagi. Kalau lewat 16%, tapi kemampuannya lebih ke visual. Berarti kan kemampuan dia daya rekam ya Ibu ya? Ya Pak ya, pada nilai kemampuan daya rekamnya dia, daya rekam artinya kemampuan dia untuk mengingat sesuatu, memahami sesuatu kan kuat banget. Cuman kalau sampai kelewatan 16% malah jadi problem. Ingat loh, di atas 14 itu nanti kadang-kadang malah jadi problem ya. Nanti kita bahas lebih ini ya. Oke, kalau pekerjaan logika sama operasional apa Pak? Waduh, sebentar ini jangan bicara soal pekerjaan dulu ya, karena kalau pekerjaan ada 2, itu sudah hal yang berbeda. Saya bicara soal potensi skill terlebih dahulu. Kalau gerak operasional artinya ya apa? Kalau kegiatan buat anak-anak kayak karate, taekwondo, renang, basket, sepak bola, itu kan gerakan operasional, gerak tubuh. Oke, solid line dengan yang gray dengan abu-abu apa? Kalau yang solid menggambarkan tentang potensi dasar yang dia miliki, modal dasar yang dia miliki. Sementara kalau abu-abu adalah dorongan dia yang tinggi sekali. Dorongan minat dia yang tinggi. Ya. Kalau imajinasi kreatif 15% tinggi. Ya. Cuman hati-hati ya Pak Alfon ya, kalau imajinasi kreatif sampai 15% biasanya pikirannya suka kemana-mana malah Pak. Karena terlalu imajinatif Pak, jadi nggak fokus. Ya. Tantangannya ntar di situ. Oke? Oke. Grafik ini udah. Nah, sekarang saya mau lihat. Bapak Ibu ya. Ada nggak di sini yang grafik intrapersonalnya di bawah 8%? Ada nggak yang grafik intrapersonalnya di bawah 8%? Oke, kalau ada, Anda saya kenakan wajib lapor ya. Karena akan ada problem di titik itu pada proses pengasuhan. Biasanya orang-orang kayak gini swing mood-nya akan tinggi sekali. Ya. Nah, terus ada abu-abu. Nanti abu-abunya kita bicarakan. Nanti kita cek dulu ya. Ada nggak yang di bawah 8? Oke, kalau ada, nanti kita cek lagi. Tolong dilingkari ya, wajib lapor.
Ya, karena biasanya kalau grafik intrapersonal rendah itu ya swing mood dia akan nampak sekali ya. 8 pas aman, Pak. Aman, Pak Ron. Aman. Intrapersonal. Ya, ini nih, grafik intrapersonal. Ini yang kayak saya punya nih loh. Iya, kayak gini nih. Yang kayak punya saya ini. Oke. Ya. Sekarang saya bahas yang ini dulu. Sorry, jangan working style. Ini dulu. Sekarang kita ke sini. Karena tadi hubungannya ya, hubungannya dengan bakat. Nah, ini sekarang saya mau bicara tentang aspek penjurusan, analisa potensi pemilihan perkuliahan. Nah, saya mau bicara aspek yang ini sekarang ya. Wah, ini dia nanya, berarti Bapak suka mood swing? Oh iya, betul, Bu. Pak Windy. Betul. Mood swing saya buruk sekali. Tapi karena saya kenal saya mood swing, maka saya harus tahu gimana cara memahami diri saya, ngontrol diri saya dengan baik. Karena saya kenal. Kalau moodnya lagi drop, hancur banget pokoknya. Berat. Ya. Dan bukan cuma itu doang, Pak Windy. Ini maaf, BP Windy ini Bapak atau Ibu ya? Karena nama Windy itu biasanya Ibu, tapi tulisannya ada BP, berarti Bapak. Oke, Pak Windy. Baik, thank you, Pak. Ya. Intrapersonal rendah itu bukan cuma mood swing, Pak. Tapi karena kemampuan pengelolaan dirinya, potensi ya, saya katakan, ingat sidik jari, ya, putting pot itu kan bicara potensi ya. Bicara soal potensi. Nah, jadi potensi kemampuan pengelolaan diri saya rendah. Jadi nggak heran waktu, sorry ini sih cerita sedikit ya, boleh ya, cerita sedikit ya. Ini kalau bicara soal sesi konseling kayak gini, teman-teman saya dulu yang kenal saya waktu kecil, itu rata-rata sulit percaya saya menjalankan profesi ini sekarang. Sulit percaya. Karena anggap aja sekarang profesi saya ini kan nasihatin orang tua ya. Tapi dulu orang tua saya sering banget dipanggil ke sekolah buat dinasihatin. Ya, jadi bisa dibilang termasuk salah satu troublemaker lah di sekolah lah, kayak gitu-gitulah. Ya, itu salah satu dari intrapersonal rendah nanti. Dampak ya, salah satunya kayak gitu. Ya, tapi masih ada dampak-dampak yang lain nanti ya. Oke. Sekarang saya ke sini Bapak Ibu. Ya, analisa potensi pemilihan perkuliahan. Tolong ya, cara membaca laporan ya, cara membaca laporan potensi pemilihan perkuliahan ini bacanya bukan oh kamu itu cocok kuliah apa. Bukan seperti itu. Ingat ya, ini bukan tes IQ yang anaknya ditanyain kemudian diukur kemampuannya sehingga keluar hasil laporannya, bukan. Tapi ini lebih membaca tentang apa potensi genetik yang dia miliki sehingga ketika dia milih itu dia akan lebih yakin, dia akan lebih sure sama apa yang jadi pilihannya dia. Ya, apa yang jadi pilihannya dia. Oke. Nah, di sini ya, di sini itu pada setiap penjurusan itu ada 3 indikator. Ada indikator motivasi, ada indikator karakter, dan ada indikator skill. Oke, ada motivasi, karakter, dan skill.
Referensi, ya, referensi adalah nilai rata-rata dari ketiga indikator tersebut. Ya, referensi adalah nilai rata-rata dari ketiga indikator tersebut. Nah, jadi sekarang definisinya dulu yang jelas. Motivasi itu apa, Pak? Motivasi itu adalah indikator kemampuan seseorang untuk tetap konsisten ada di profesi tersebut. Jadi motivasi nanti hubungannya dengan konsistensinya dia. Ya, motivasi hubungannya dengan konsistensinya dia. Kalau karakter hubungannya dengan kesesuaian dia, hubungannya dengan penjiwaannya dia. Jadi dia bisa menjiwai nggak di titik itu. Jadi kalau nggak bisa menjiwai, berarti dia akan butuh waktu untuk proses penjiwaan. Ya, karakter. Kalau skill itu lebih ke bekal kemampuan. Ya, skill itu lebih ke arah bekal kemampuannya dia. Ya, ada bekal kemampuannya dia. Jadi ada motivasi, ada karakter, ada skill. Kalau ini di rata-rata, akhirnya jadi referensi. Oke, ada A, B, ada C, ada D. Di sini kan ada keterangannya ya. A itu seperti apa, B seperti apa, C seperti apa, D seperti apa. Nah, sekarang gini, Pak, cara bacanya ini gimana ya, Pak ya? Nah, ya. Ada yang nanya lagi, motivasi tadi apa ya, Pak? Saya ulangin deh, saya ulangin. Ya, motivasi itu kaitannya dengan konsistensinya dia nanti. Ya, hubungannya sama konsistensinya dia. Ya, karakter hubungannya dengan penjiwaan. Skill hubungannya dengan bekal kemampuan dia. Nah, angka referensi artinya ini adalah nilai rata-rata dari motivasi karakter dan skill. Nah, sekarang pertanyaannya gini, Pak, cara bacanya gimana, Pak? Nih yang bagus cara bacanya gimana? Oke. Cara bacanya ada dua metode. Ya. Cara bacanya ada dua metode. Ya. Ada metode yang bersifat global, ada metode yang bersifat parsial. Ada metode global, ada metode parsial. Kalau metodenya global, jadi kita tinggal melihat referensinya saja. Cari aja yang referensinya A, maka peluangnya akan lebih tinggi di titik itu. Kalau referensinya A, peluangnya lebih tinggi. Tapi saya secara pribadi tidak terlalu menyenangi membaca dengan cara yang global. Karena seperti mengambil pukul rata. Ya, sedangkan manusia nggak bisa dibuat rata-rata. Saya lebih suka membaca dengan cara yang parsial. Membaca parsial berarti yang saya baca adalah membuat semacam membuat prioritas mana dulu yang lebih penting, motivasi, karakter, atau skill. Nah, membuat prioritas. Membaca parsial artinya ya melihat mana yang diprioritaskan lebih awal. Apakah membaca karakter, membaca motivasi, atau membaca skill. Bapak Ibu, kalau Anda mau baca secara parsial, maka Anda cukup melihat terlebih dahulu potensi skill, oke? Potensi skillnya. Ya, dilihat dulu potensi skillnya. Nah, berarti yang ini. Ya, potensi skillnya lah ya, ini potensi skillnya.
Pak, skornya berapa, Pak? Potensi skillnya skornya berapa, Pak? Lebih disukai kalau angkanya sudah sampai 90% ke atas. Itu akan lebih mudah untuk dia. Tapi batasan minimalnya 80%. Ya, batasan minimalnya 80%. Jadi Anda lihat angka potensi skillnya semuanya, ya lihat angka potensi skillnya, cari yang angkanya 90 atau 100, itu lebih disukai sebetulnya. Ingat ya, potensi genetik. Ya, potensi genetik. Nah, tapi batasan minimalnya sampai 80%. Tidak terlalu direkomendasikan kalau sudah di bawah 80. Terus kalau tetap ngotot mau ngambil, boleh nggak kalau angka skillnya di bawah 80? Boleh. Catatannya apa? Rajin belajar. Catatannya seperti itu. Ya. Terus kalau Anda ngelihat ada angka karakter, angkanya semuanya sama. 71 semua, atau 72 semua, atau 73 semua. Artinya lupakan yang itu. Itu indikator yang nggak usah dihitung lagi. Karena pada prinsipnya dia akan bisa menyesuaikan kesana dan kesininya. Ya, dia akan bisa menyesuaikan kesana dan kesininya, dia bisa sesuaikan. Ya. Pak, kalau angka motivasinya kurang gimana, Pak? Ya kan masih ada bapak ibunya. Ya, masih ada bapak ibunya. Masih bisa nolong, artinya masih bisa membantu bapak ibunya. Ya, agar supaya nanti tetap bisa termotivasi. Pak, kalau angka karakternya kurang tapi dia tetap mau ke sana gimana, Pak? Tadi saya katakan, karakter hubungannya dengan penjiwaan. Jadi kalau dia mau jadi arsitek, ya gaul aja sama arsitek. Banyakin teman arsitek, banyakin lingkungan arsitek, dia akan lebih gampang. Ya, dia akan lebih gampang penyesuaiannya. Tapi kalau potensi skill, menurut saya itu yang menurut saya paling hakiki ya. Jadi kalau saya secara pribadi lebih suka membaca dengan pola yang parsial. Jadi yang saya baca adalah potensi skillnya dulu. Ya, disukai ketika angkanya 90 sampai 100. Itu oke. Tapi ambang batas minimalnya adalah 80. Ya. Oke, Bu Heni, angka karakter 75% semua, artinya lupakan yang itu ya Ibu ya. Lupakan saja sudah. Artinya sebetulnya dia ke sana oke dan ke sini oke, tapi angkanya jadi sama semuanya. Jadi kayak kebagi rata. Ya. Jadi sudah, lupain aja dulu. Jadi Anda yang mau baca dengan pola yang global, lihat aja dulu referensinya. Cari aja nilainya A. Nah, kemudian kalau nilainya A, ya udah nilainya A semua, dan semua sudah ada pada posisi minimal 80%, oke, fine, aman. Ya, fine, aman. Nah, tapi kalau Anda yang mau ngambil dengan cara parsial, sebenarnya menurut saya lebih oke yang parsial, karena nggak bisa dirata-rata orangnya. Lihat aja potensi skill dia. Ya, lihat potensi skillnya, di situ angkanya muncul sampai 90, 95, 100 itu oke. Tapi batasan minimalnya sampai 80%. Oke? Bapak Ibu? Ya. Jadi di sini kalau dilihat, kalau yang nanti ada hubungannya dengan wilayah berkesenian ya, biasanya orang tua kan nanya bisa les musik enggak, atau les atau olahraga atau apa, ini ada di sini nanti. Nah, kita bisa lihat di sini. Ya. Nah, lihat angka skillnya ya. Saya lebih suka melihat angka skill sebetulnya sih. Ya. Saya lebih suka melihat angka skillnya sebetulnya. Angka skill akan
lebih clear gitu. Oh, ini akan lebih klik, Pak. Tapi ingat loh ya, cara membaca laporan sidik jari, ya, cara membaca laporan sidik jari. Ingat ya, pemahamannya bukannya kamu nanti cocok dan bisa kuliah apa, bukan seperti itu. Tapi kebalik, kalau kamu milih ini, maka ini loh angka skillnya, ini loh angka motivasinya, ini loh angka karakternya. Ya, jadi akan lebih terpetakan gitu loh. Ya, potensinya, baik potensi yang kuat maupun potensi yang kelemahannya akan punya peta yang lebih jelas. Ya, silakan Bapak Ibu nanti dilingkar-lingkari sendiri ya terhadap tadi angka potensi skill yang ada tadi. Oke, Bapak Ibu cukup jelas? Udah mulai mabok? Ya. Pak, Oke, Ibu Priscilia Cibubur, jika Carter 71 sudah saya jelasin ya Ibu ya. Sudah saya jelasin tadi, Ibu silakan dengerin lagi ininya ya. Oke. Terus Pak, jika skill 95 tapi karakternya 50 gimana ya Pak? Ya nggak apa-apa. Kan skillnya bisa. Untuk kalau masalah karakter kan masalah penjiwaan. Jadi dia tinggal perlu waktu untuk adaptasi dengan dunia tersebut, ya, menjiwai, memang butuh waktu untuk latihan, tapi kalau skillnya ada kan oke. Ya, skillnya ada oke. Pak, anak saya ingin jurusan yang skillnya hanya 60%. Nggak apa-apa Bu Heni. Cuman artinya dia harus sadar bahwa dia harus latihan yang lebih kuat di titik itu. Nggak apa-apa. Ingatlah, ini bukan berarti kalau angkanya di bawah 80 terus dia nggak bisa, bukan. Cuman bisa kita bilang modalnya nggak banyak. Modal secara potensi genetik gitu ya. Modal secara potensi genetiknya nggak banyak. Jadi artinya ya proses latihan sangat dibutuhkan. Ya. Oke, Ibu Ami, kalau nilai skillnya di atas 80 tapi karakternya 54, referensinya B. Ya nggak apa. Tadi sudah saya jawab ya Bu Ami ya. Tadi yang awal ya. Jadi pada prinsipnya kalau nilai skillnya tinggi tapi karakternya rendah, ya berarti dia butuh penyesuaian, dia butuh adaptasi dengan apa yang dia mau lakukan itu. Ya, kaitannya dengan masalah penjiwaan sebetulnya. Oke, Bapak Ibu sudah pukul 21, hampir 10 menit ya. Jadi kegiatan di malam hari ini saya sudahi terlebih dahulu. Saya sudah bisa merasakan hawa-hawanya Anda yang sudah pada mulai ya. Udah Bu Silvi nggak usah dipikirin Bu Silvi ya. Udah nggak usah dipikirin Ibu. Jangan dia mau orangnya kayak gitu kok Ibu. Udah ya. Ya. Jadi kita ketemu lagi besok malam ya. Gitu ya. Kita ketemu lagi besok malam untuk membahas yang masalah motivasi tadi yang ada 10 hal tadi ya. Kita bahas yang tadi, berikut juga dengan proses belajar. Ya, berikut juga dengan proses belajar. Nah, nanti setelah sesi konsul yang kolektif selesai, baru kita akan masuk ke sesi konsul yang privat. Ya, kita masuk sesi konsul yang privat. Nanti saya jelasin lagi buat Bapak Ibu teknis sesi konsultasinya seperti apa. Akan lebih jelasnya di situ. Ya. Baik. Ini semua kegiatan direkam ya, direkam Bapak Ibu. Anda besok sudah mulai bisa mendownload ya. Anda besok sudah bisa mulai mendownload apa yang kita bicarakan malam hari ini. Saya paham segini banyaknya informasi, tapi karena saya tahu ini menggunakan Zoom, jadi saya berikan informasi yang selengkap-lengkapnya untuk Bapak dan Ibu, agar supaya nanti di dokumentasinya Anda punya tinggal ngulangin lagi apa poin-poin yang Anda butuhkan. Ya, oke. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang ada di Jakarta, Surabaya, Banyuwangi, Jogja, Semarang, Solo, dan kota-kota yang lain. Ya, kita ketemu lagi besok malam. Selamat malam, Bapak Ibu. Terima kasih. Ya. Oke, hitungan ketiga saya akan tutup screen-nya ya, Bapak Ibu ya. Terima kasih. Selamat malam.